Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Audit Sistem Informasi Absensi Mesin Fingerprint pada NASA School dengan menggunakan framework COVID-5 domain MIA atau Monitor, Evaluate, and Assess. Kami kelompok 3 beranggotakan 4 mahasiswa, yang pertama Noni Permari, yang kedua Nida Aulia, yang ketiga Egi Bayu Febrian, yang keempat Rifan Alexandro Waina. Dari jurnal audit sistem informasi ini, kami akan menjelaskan pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada pendahuluan akan dijelaskan oleh Rifan. Kepada Rifan saya persilahkan. Oke, di sini saya Rifan Alexandro akan menjelaskan tentang pendahuluan dari proyek yang kami buat. Pendahuluan kami di sini, berkembangnya teknologi informasi saat ini begitu cepat sehingga sistem informasi sehingga sistem informasi sudah merambah hampir ke seluruh bidang kehidupan kita sehari-hari, termasuk dunia bisnis dan manajemen. Pemanfaatan teknologi di sistem informasi sudah memiliki peran yang sangat strategis di bidang bisnis dalam rangka memenangkan persaingan. Selain itu, pemanfaatannya juga dapat digunakan dalam membantu presensi. Presensi didefinisikan sebagai pendataan kehadiran, bagian dari pelaporan aktivitas suatu institusi atau komponen institusi itu sendiri yang berisikan data-data kehadiran karyawan yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Umumnya, perusahaan sudah menggunakan sebuah alat presensi otomatis yang dikenal dengan sebutan fingerprint. Nah, permasalahan yang sering kali terjadi dalam suatu perusahaan diantaranya yaitu ketidakakuratan pengelolaan dalam sistem informasi data absensi dalam kehadiran seseorang pegawai. Maka tentu saja hal ini akan mempengaruhi tingkat produktivitas seorang pegawai. Oleh karena itu, agar dapat menerapkan implementasi fingerprint dengan baik, dibutuhkan kegiatan pemeriksaan yang dikenal dengan audit sistem informasi. Dalam melakukan audit sistem informasi, sangat diperlukan sebuah standar yang membantu agar terjadi pengukuran yang valid dan juga reliable. Dalam penelitian ini, standar yang digunakan adalah COVID versi 5 domain MIA, yaitu Monitor, Evaluate, dan Assess. Melalui dilaksanakannya audit sistem informasi absensi saat ini, diharapkan dapat memberikan masukan melalui rekomendasi perbaikan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja sistem dalam bidang absensi. Berikut adalah tinjauan pustaka. Pertama, itu ada pengertian audit. Audit itu merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan ditetapkan, serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nurul Wahidah. Kedua, pengertian sistem. Definisi sistem yaitu komponen-komponen yang dikumpulkan dari bentuk fisik ataupun non-fisik supaya suatu tujuan tercapai dengan cara yang harmonis. Yang ketiga, ada pengertian informasi. Atau diinterpretasi untuk digunakan dalam pengambilan proses keputusan. Sistem pengolahan informasi mengelola data menjadi atau mengelola data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi penerimanya. 4. Pengertian audit sistem informasi. Audit informasi didefinisikan sebagai sebuah proses pengolahan dalam rangka menilai bukti-bukti dalam proses penentuan apakah komputer dapat menjaga integritas data dan mengamankan aset sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Yang kelima, ada absensi. Sistem absensi merupakan sistem yang mencatat daftar kehadiran serta identitas setiap karyawan atau anggota instansi dalam sebuah perusahaan.
Fingerprint merupakan suatu alat yang digunakan untuk memudahkan sebuah proses kegiatan absensi di perusahaan. Selain itu, fingerprint juga berfungsi untuk menghindari manipulasi data absensi yang sangat mudah dilakukan jika proses kegiatan absensi secara manual. Yang keenam di sini ada COBIT. COBIT itu merupakan sebuah kerangka kerja dan supporting toolset yang membantu manajer untuk melakukan pengendalian permasalahan teknik ini permasalahan teknik serta komunikasi kepada mengenai level pengendalian merupakan kerangka dasar dalam menciptakan AI sesuai keinginan si. COBIT ini merupakan framework yang terdomin proses yang mengalur aktivitas dan yang ketujuh ada MEA. Dalam jurnal Weinto, Prato, Rahmadi, semua proses ini perlu dinilai secara teratur untuk kontrol kualitas dan kebutuhan. Pemain ini tertuju pada manajemen kinerja, pengendalian internal, terhadap peraturan dan tata kelola. Dokumennya adalah MEA 01, monitor, evaluate, dan conformance. Yang kedua MEA 02, di situ monitor the system of internal control. Yang ketiga ada MEA 3, MEA 3, monitor dan evaluate compliance with external requirements. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian. Metode dan penelitian ini akan dijelaskan oleh teman saya, Egy Bayu. Egy Bayu, waktu dan saya persilahkan. Selanjutnya metode penelitian. 1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan penentuan rumusan masalah yang bersifat umum itu ke bagian-bagiannya atau dimensi-dimensinya sampai pada indikator atau unsur-unsur yang lebih spesifik atau khusus dan konkret atau jelas, tegas, dan operasional. Berdasarkan hal itu, dilaksanakan observasi untuk mengetahui informasi terkait permasalahan yang terjadi saat ini di NASA School terkait objek penelitian dan dilanjutkan dengan menentukan batasan masalah. Setelah itu, penelitian melakukan studi pendahuluan meliputi studi pustaka, studi objek penelitian, dan dengan cara apa upaya menyelesaikan permasalahannya. 2. Sumber daya. Sumber daya yang penulis gunakan untuk penelitian ini yaitu dari siswa, guru, staf, atau karyawan NASA School. Bisa dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, hasil mengenai daftar pertanyaan lalu membuat perhitungan pada bentuk indeks memakai rumus seperti yang di bawah ini. Indeks sama dengan jawaban dibagi pertanyaan kuesioner. 3. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah observasi yang dilakukan sesudah penelitian menyusun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan menjelaskan mengenai hubungan pada aspek observasi yang dipahami dengan cara 1. Observasi, 2. Wawancara, kuesioner, 4. Maturity model, 5. Studi, literatur. 4. Proses audit. Metode audit. Dalam proses ini melakukan metode audit pada sistem informasi absensi memakai framework COBIT versi 5 domain MEA dan analisis. Hasil dalam langkah ini dilakukan analisis terkait hasil dari pengolahan data yang kemudian menetapkan capability level mengenai tiap-tiap subdomain searah pada framework COBIT versi 5. 5. Proses sistem informasi absensi. Lalu sistem berjalannya dari sistem informasi absen yang ada pada NASA School memakai mesin fingerprint. Pertama, siswa, guru, staf, serta karyawan yang akan datang ke sekolah untuk belajar atau bekerja. Kedua, siswa, guru, staf, serta karyawan sebelum mulai aktivitas di NASA School melakukan absensi terlebih dahulu dengan menempelkan jari ke mesin fingerprint dan mempertahankan letak tersebut hingga muncul pemberitahuan.
Ketiga, selanjutnya ada syarat apabila sidik jari dari karyawan tersebut sedang direkam oleh mesin fingerprint, apakah berhasil teridentifikasi atau tidak. Jika berhasil, maka siswa, guru, staf, serta karyawan tersebut berhasil tercatat pada absensi kehadiran. Keempat, langkah yang keempat, setelah absen teridentifikasi, maka data absensi kehadiran karyawan tersebut tercatat pada mesin fingerprint. Kelima, langkah kelima atau yang terakhir, data absensi kehadiran karyawan tercatat pada mesin fingerprint. Staf SDM akan mengunduh data tersebut dan data akan dimasukkan ke dalam basis data aplikasi kehadiran. Hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Noni. Silakan Mbak Noni. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dalam melakukan audit evaluasi ini, kami menggunakan COVID 5 dengan domain MEA, Monitor, Evaluate, and Access, atau biasa kita sebut dengan MEA. Dalam evaluasi ini kita menggunakan subdomain MEA 1, Monitor and Evaluate Performance and Conformance. Dalam proses ini berisikan 6 pernyataan mengenai proses yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi, pengawasan dari kinerja absen fingerprint, tentang bagaimana kegiatan tersebut dilakukan dan bagaimana hasil monitoringnya. Selanjutnya adalah MEA 2, Monitor System of Internal Control. Pada proses ini memiliki 7 pertanyaan atau pernyataan mengenai proses yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan, pengendalian internal sehingga kegiatan ini dapat dinilai efektivitasnya. Selanjutnya adalah MEA 3, Monitor and Evaluate Compliance with External Requirement. Pada proses ini juga berisi 7 pertanyaan tentang bagaimana proses evaluasi, pemantauan, dan pengawasan kegiatan serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Selanjutnya adalah rekapitulasi model capability. Dari domain MEA 1, MEA 2, dan MEA 3, kita berikan pertanyaan. Selanjutnya dari pertanyaan tersebut ada rata-rata subprosesnya. Setelah rata-rata subproses, maka kita akan membagi jadi rata-rata prosesnya, di mana MEA 1 dengan rata-ratanya 3,08 yang menjadi kapabilitas terendah. Selanjutnya adalah MEA 2 3,11 dan MEA 3 3,71 yang menjadi nilai terbesar. Nilai rata-rata proses tersebut kita bagi kembali dan menjadikan nilai tingkat capability-nya sebesar 3,30. Selanjutnya adalah pembahasan. Capability sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kinerja dari sistem fingerprint. Pengukuran ini mendapatkan hasil penilaian mengenai kondisi terkini berdasarkan domain MEA. Pengukuran kapabilitas ini mengambil data melalui kuesioner dengan total 25 responder. Untuk mendukung kegiatan evaluasi ini, maka didapatkan kuesioner yang akan diproses atau dilakukan perhitungan sebagai rata-rata perhitungan dari masing-masing domain dan subdomain. Nilai kapabilitas didapat dengan menghitung rata-rata domain, lalu representasi dari kinerja sistem absen fingerprint. Untuk perhitungan, penulis menganalisa penelitian dengan menggambarkan bentuk grafik dan tabel angka. Pada perhitungan tersebut dirumuskan dengan rumus indeks sigma jawaban kuesioner dibagi pertanyaan kuesioner. Selanjutnya untuk mengetahui kapabilitas, maka yang dilakukan adalah melakukan pertambahan MEA 1, MEA 2, dan MEA 3, lalu kita bagi dengan domain proses. Untuk mengetahui skala indeks dan pemetaan tingkat kapabilitas juga dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana skala 0 sampai 0,50 maka tingkat kapabilitasnya adalah incomplete process. 0,51 sampai 1,50 performance process. 1,1 sampai 2,50 maka tingkat kapabilitasnya managed process. Selanjutnya 2,51 sampai 3,50 maka kapabilitasnya adalah established process.
3,51 sampai 4,50 tingkat kapabilitasnya predictable proses. Selanjutnya 4,51 sampai 5 maka tingkat kapabilitasnya optimis proses. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nida Aulia. Baik, selanjutnya setelah memperoleh hasil perhitungan, maka pencapaian saat ini telah berjalan dengan baik, tapi masih jauh dari keinginan dan harapan yang dicapai. Di bawah ini merupakan tabel dan hasil grafik pengukuran proses kematangan sistem absent fingerprint menggunakan kerangka kerja COVID-5 domain MEA. Bisa dilihat, ada tabel 6 hasil pengukuran tingkat capability. Ada kontrol proses TI, rata-rata proses, dan tingkat model capability. Kontrol proses TI terdapat MEA 01 sampai MEA 03. Di MEA 01, rata-rata prosesnya ada 3,08, dan tingkat model capability-nya established process. Di MEA 02, rata-rata prosesnya ada 3,11, dengan tingkat model capability established process sama dengan MEA 01. Ada MEA 03 yang terakhir, dengan rata-rata proses 3,71, dengan tingkat model capability predictable process. Selanjutnya ada tabel 7 hasil GAP. Oke, untuk MEA 01 sekarang 3,08 untuk rata-rata prosesnya. MEA 02 sekarang rata-rata prosesnya 3,11. MEA 03 rata-rata prosesnya ada 3,71. Nah, harapannya masing-masing sama 5, dan hasil GAP-nya di MEA 01 1,92, MEA 02 1,9, dan MEA 03 1,26. Bisa dilihat grafik penilaian kuesionernya di ini ada GAP dan MEA 01, MEA 03 bisa dilihat ini grafiknya sendiri ya. Oke. Dan selanjutnya ada tabel 8 hasil kapabilitas core domain MEA. Oke, untuk MEA-nya sekarang ada 3,30, rata-ratanya, harapannya 5, dan grafik GAP-nya dan hasil GAP-nya 1,7. Pada grafik gambar 1 dapat dilihat penilaian yang berpedoman pada tingkat kapabilitas. Nilai ini berasal dari rata-rata nilai kapabilitas kontrol objektif di setiap subdomain. Ketiga subdomain nilai akan dijumlah dan dibagi dengan sebanyak subdomain agar didapat rata-rata yang disebut dengan kapabilitas skor. Terlihat di gambar 2. Oke, bisa dilihat di gambar 2 grafik kapabilitas skor domain MEA. Ada GAP, harapan, dan sekarang. Bisa dilihat diagramnya atau grafiknya. Oke. Selanjutnya rekomendasi perbaikan. Yang pertama ada rekomendasi MEA 01. Berdasarkan hasil dari analisa tingkat kematangan domain MEA saat ini serta hasil wawancara penulis bahwa MEA 01 mencapai level 3 yaitu established process. Berikut rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan untuk NASA School. Yang pertama, perlu diadakannya evaluasi secara berkala terhadap sistem fingerprint. 2. Memantau masing-masing implementasi serta strategi dalam memastikan aspek kedudukan dan tata kelola, sebagai halnya permasalahan yang ditemukan, yakni masih terdapatnya kendala dari sistem absensi fingerprint. Yang kedua, rekomendasi MEA 02 berdasarkan analisa tingkat kematangan domain MEA saat ini serta hasil wawancara bahwa MEA 02 sudah mencapai level 3 atau established process. Untuk itu, berikut rekomendasi yang dapat disampaikan untuk NASA School. Yang pertama, perlu adanya peninjauan nilai atau manfaat terhadap fingerprint agar mengetahui seberapa besar manfaat fingerprint pada NASA School. Yang kedua, memerlukan tindakan yang lebih cepat dan dalam menangani masalah dan kendala dalam fingerprint untuk memaksimalkan penggunaannya bagi siswa, guru, staf, atau karyawan. Dan yang rekomendasi terakhir, MEA 03, yang pertama diperlukan adanya peningkatan strategi, persiapan, dan tata cara
Yang kedua, pada sistem pengelolaan IT, kegiatan pengelolaan IT belum menyatu dengan sistem penerapan perusahaan. Dan yang terakhir, pada permasalahan pengelolaan IT belum dilaksanakannya penjabaran sebagai pemicu persoalan yang terjadi. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Rifan, Alzandro, dan Egy Bayu. Oke, kembali lagi dengan saya Rifan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan dan saran yang berasal pada hasil kuesioner yang telah kami laksanakan. Di situ ada sistem informasi absensi fingerprint pada NASA School dengan menggunakan framework COVID-5 sebagai alat mengelola dan menjaga informasi berada pada level 4, yakni established process dengan nilai capability sebesar 3,31. Poin kedua ini, penelitian ini sebagai acuan tanggapan responden dari daftar pertanyaan yang disusun menggunakan COVID-5 domain MEA dengan jumlah responden 20 orang. Yang ketiga, metode penelitian yang penulis gunakan yaitu identifikasi masalah, data, audit, dan proses informasi absensi. Nah, untuk poin 4 dan selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya, Egy Bayu. Silakan Mas Egy Bayu. Kesimpulan dan saran nomor 4. Proses berjalannya sistem absensi di NASA School memiliki tahapan pegawai datang ke perusahaan lalu menempelkan jari ke fingerprint dan setelahnya sidik jari akan diproses oleh sistem. Yang kelima, rekomendasi yang penulis sampaikan adalah berdasarkan COVID-5 dan domain yang digunakan untuk dapat memberikan nilai tambahan pada penggunaan mesin fingerprint sebagai media absensi karyawan. Kemudian yang terakhir, keenam, sistem absensi dengan fingerprint ini dapat terus dikembangkan dengan sistem lainnya seperti face recognition, web system, dan lain sebagainya.